Duh, sorry banget nih Yan, telat gua. Jakarta macet banget. Ayo kita pecahkan. Katanya kalau dulu tuh Jakarta nggak terlalu macet ya. Waktu tahun 80-an tuh ya, menurut cerita dari bokap gua gitu. Katanya dulu Waktu lu jalanan udah lahir sepi. apa belum? Belum, 80-an, 70-an gitu lah ya, jalanan sepi katanya. Nah, tapi kan sekarang nih Jakarta macet sekali. Apalagi setelah selesai libur lebaran, orang sudah kembali lagi ke Jakarta. Nggak tahu apakah di Jakarta doang, apakah di kota-kota besar lain juga macet. Tapi sih memang kalau gua rasa kayak di Bali, di Bandung ya, di Surabaya kayaknya juga macet sih. Macet mah pasti. Cuman Jakarta ini lebih Kadang-kadang kelewatan gitu aja sih gitu sebenarnya. lah ya. Jadi kalau dibandingkan dengan negara maju ya, memang transportasi umum kita sebenarnya menurut gua udah ada improvement Banget daripada dulu ya. Dimana kalau dulu gua naik busway kayaknya tuh busnya rasanya kayak terlalu goyang-goyang, gua rasanya kayak mau pecah tuh. Kenapa? Soalnya tuh kayak gitu banget. Naik bus. Busway dulu yang masih oren dulu. Oh. Rasanya tuh kayak Tapi busnya kayak kendor. ya gitu. sebenarnya memang kalau yang sekarang tuh bagusnya kan dari segi transportasi ada MRT juga udah Sama dibangun. busway juga udah bagus. Busway udah bagus. Terus ada ya nanti semoga LRT ya. Ada Apa ojek LRT? online. LRT itu udah buka belum sih di beberapa tempat? LRT ada di beberapa tempat. Beberapa tempat maksudnya belum semua. Sama kayak integrasinya tuh udah mulai ini Iya, ada Jaklingko iya, segala iya, macem ya. Cuma tetap aja masyarakat kita lebih milih Untuk dan membawa bawa kendaraan kendaraan pribadi. Kalau di negara maju biasanya tuh orang-orangnya tuh lebih naik kendaraan umum. Makanya itu suka dibilang tanda negara sudah maju adalah ketika masyarakatnya naik kendaraan umum. Tidak menaiki Naik kendaraan pribadi. dalam tanda kutip kendaraan umumnya itu udah enak, udah nyaman. Aman ya, paling penting tuh aman. Dan ya udah mereka memilih ya ngapain gue capek-capek bawa Iya, mobil, mending gue jalan, motor. nggak bakal dirampok, Iya. nggak diapa-apain, gue mending naik kendaraan umum ya. Berdasarkan Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik atau JBTL, masyarakat cenderung tidak menggunakan transportasi umum karena berbagai alasan. Pertama, tidak nyaman. Waktu tempuh perjalanan lebih lama, ini gue setuju nih. Pasti. Gue kalau pasti. lihat Google Maps, misalkan gue mau naik kendaraan umum sama naik mobil, walaupun macet, tetap lebih cepat naik kendaraan pribadi. Iya, dan Jadi memang kayak tanda kutip lebih nyaman karena ya ini mobil lu sendiri, terus ada juga AC. ada tape-nya buat dengerin dengerin lagu, lagu, ya, ya. semacam itulah ya. cuman minusnya capek. Habis itu hingga kapasitas angkutan umum yang tidak dioperasikan sebagaimana mestinya sehingga rasa aman tuh tidak bisa diperoleh. Benar. Jadi karena penuh juga, Penuh. tanda kutip gitu kan, terus juga mungkin Dan kadang-kadang ada ada beberapa yang rawan ya. Yang supirnya kadang-kadang ada yang ugal ya. Hal-hal seperti itulah yang Iya, membuat mungkin akhirnya kayaknya belum percaya gitu untuk banyak ya, sebenarnya banyak yang naik kendaraan umum ya. Seandainya kan memang misalnya ideal orang pada mau naik kendaraan umum, iya. apakah cukup gitu ya? Iya, sekarang aja kayak misalnya di office hour, itu lebih tepat ya. Kalau misalnya nggak di office hour, mungkin aman lah gitu Iya, ya. iya. Tapi Gua kayak itu kan masalah kendaraan umum ya. Saya tuh Jakarta tuh juga malah kebanyakan melakukan pembangunan infrastruktur untuk fasilitas jalan. sebenarnya baik. Baik, masalahnya kan harusnya lagi macet, tapi lagi pembangunan nih. Macetnya makin Gimana dong? Kecuali bisa dikerjakan dalam waktu secepat-cepatnya dengan susah. Bahkan kalau mau dilakukan malam, Iya. macet. Gue seringnya di jalan tol ya. Siang-siang juga ngerjain loh. ya jadi Siang dan weekend lagi makin misalnya. mantap dong. Gila itu. Ya. Iya, untuk kayak gitu juga sih ya. Kalau subuh-subuh masih make sense lah ya. Ya makanya selain kayak orang naik kendaraan pribadi banyak, terus pembangunan di jalan raya, itu Iya. salah satu penyebab macet juga tuh kan. Pembangunan apa pembenaran itu bener apa beda nih? Takutnya kalau Sorry, misalnya pembenaran dan pembangunan. Iya, kalau Kan waktu misalnya- itu MRT juga di jalan. Iya. Atasnya ditutup juga. Oh, kan. yang waktu itu ya. Nah, habis itu juga ruas jalannya tuh tidak memadai untuk menampung kendaraan yang begitu banyak. Makanya Itu kita harus 5 jalur. Enggak, populasi kendaraan harusnya dibatasi. Dari dulu juga sebenarnya memang mengupayakan untuk itu kan? Tapi susah ya. Memang susah banget. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2016 nih ya, jumlah kendaraan bermotor di ibu kota itu tercatat lebih dari 18 juta. Itu 2016. Ini sekarang udah 6 tahun kemudian. Jadi jika ditempatkan secara berjejer sebenarnya di dalam waktu bersamaan berjejer di seluruh jalanan Jakarta, itu akan jadi area parkir doang, kagak gerak sama sekali. That's why. Intinya adalah kendaraan kita kelebihan kapasitas. Betul. Setidaknya ada beberapa penyebab kemacetan di Jakarta lain ya, seperti ruas jalan yang jauh di bawah kebutuhan normal dari total luas kota. Transportasi umum yang belum sesuai dengan kebutuhan di kota besar. Minimnya jembatan penyeberangan orang atau terowongan penyeberangan orang. Banyaknya persimpangan jalan yang belum memiliki bangunan flyover maupun underpass. Angka urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di Jakarta yang tinggi. Serta kurangnya angkutan massal seperti bus dan kereta. Gue nggak tahu tuh cara kurang apakah kurang, tapi sebenarnya Kalau misalnya itu ya perbanyak lagi infrastruktur tapi lagi. saat nanti mau bangun macet lah. Infrastruktur lagi. Sebenarnya memang balik lagi juga ke
soal ketertiban. Ya akhirnya kita mau sendiri aja walaupun udah dibangun atau udah diapain gitu. Ya, gue rasa ini banyak terjadi ketidaksabaran di jalanan. Betul. Harusnya misalkan satu jalur, tapi ada yang nyelak begini, itu kan bikin macet tuh. Nah, itu. Maksud gue lu sabar aja. Pernah nggak nunggu. tapi? Gue diselak. Nah, sering. lu Oh enggak, gue enggak. Ada seperti itu. Contoh ya. Tidak berani gue ya. Oh, gitu, lebih gitu. nggak itu. Ya, Bagus, jangan tapi dong, bagus, nanti tapi bahaya, bagus, tapi bahaya. bagus, tapi bagus. Nah, ketika pembatasan sosial berkala besar atau PSBB itu diterapkan di April 2020, tingkat kemacetan di Jakarta mencapai titik terendahnya. Wah, itu gue suka banget tuh. Yakni 11% dan mulai mengalami peningkatan kembali sejak Mei 2020. Itu gue suka banget sih. Benar waktu banget. Tapi memang masa iya salah satu solusinya itu, Pak? Ya, tapi kan tidak berjalan ekonomi dong, ya kan? Iya. Itu kan jadi masalah selanjutnya sebenarnya. Ngomong-ngomong soal macet nih ya, apalagi kemarin juga habis mudik ya kan Iya, orang. betul. Dan itu macet juga tuh kabar-kabarnya. Ya pasti Tapi sih. nggak Cuman separah. nggak separah. Nggak separah tahun 2006. Gila itu mah. Ini menyebabkan kematian, Bos. Oh, iya? Karena ini macet sangat sampai tidak bergerak untuk mau keluar tol aja ya. Jadi kejadian ini adalah di pintu keluar tol Brebes Timur ya. Pasti udah pada tahu ceritanya sebenarnya. Coba kita ngebahas lagi ya. Atau disebut sebagai tragedi Brebes Exit. Brexit. Waktu itu lagi musim-musim Brexit, British Exit ya kan. Jadi gitu displesetin juga. Tol yang digadang-gadang akan mempersingkat waktu tempuh dari Jakarta menuju Brebes, malah menimbulkan tragedi macet yang parah. Gua rasa belum siap ya sistemnya untuk begitu banyak mobil sepertinya waktu itu. Gila itu. Jadi ini menelan banyak korban jiwa pada arus mudik Lebaran 2016. Terus diresmikannya tahun itu juga, tapi malah menimbulkan ini. kemacetan parah gitu. Jadi itu selama macet itu tuh menyebabkan 17 orang meninggal dunia, Bos. Korban meninggal disebabkan oleh beberapa faktor. Ada juga yang kecelakaan lalu lintas. Banyaknya kendaraan kehabisan bahan bakar di Brexit. Yang nambah kemacetan parah. Jadi udah berhenti. Gila. Ada yang nggak bisa jalan. Bisa jalan. Parah itu. Terus penjual bahan bakar dadakan juga berseliweran dan mereka matok harganya nih 50.000 per liter. Gila. Gila nggak? Gila. Tapi gimana tuh? Kok bisa? Gue juga bingung kok bisa jadi macet segitunya gitu dari Parah awal. banget ya. Gerbang Karena tolnya memang ya. bener-bener mereka yang pergi tuh. Sepertinya gerbang tolnya tidak siap sih. Dan selanjutnya, one way dan gage atau ganjil genap jadi solusi. Alasannya diperlakukan ini tuh biar mengurangi kemacetan ya. Karena kan mobilnya dibatasin lah setidaknya. Menurut gua ganjil genap ini jauh lebih efisien daripada 3-in-1. Jangan. Kenapa 3-in-1? Banyak joki, Pak. Iya. Dan Banyak dimanipulasi maksud gue. Nah, lu kalau manipulasi ini nggak bisa. kalau ganjil genap bisa manipulasi punya 2 mobil. Tapi nggak semua orang bisa melakukan itu. Nggak semua orang dan terbatas sekali dan ya. 3-in-1 tuh gue juga bingung sih. Maksudnya apa? Maksudnya orang mesti nebeng kah? Ya jadi maksudnya Atau mungkin harus kalau lu beramai-ramai. satu keluarga nih. Jangan bisa-bisa Tapi mobil. nggak bisa juga kalau tempat kerjanya beda. Iya, orang kerja beda kadang-kadang. Jadi kurang efisien sekali tuh waktu Iya, itu. waktu itu. Justru malah Aneh. ini jadi malah lahan pekerjaan yang baru tuh Iya. buat joki-joki 3-in-1. Bener. Joki gage nggak ada gitu. Gimana? Ganti plat palsu, tangkap juga lu. Ya, oke. Terus cara mengatasi kemacetan di Jakarta. Ini menurut pendapat dari masyarakat ya. Jadi yang pertama itu membuat jalan layang khusus untuk lalu lintas kereta api cepat. Ya kayak sekarang MRT kan ada yang melayang Iya. yang di atas. Jadi maksudnya jangan semua di Bawah tanah. bukan di bawah tanah, di di darat. Kalau di bawah tanah juga bagus kan sebenarnya kan. Jadi kan enggak. Bisa ke bawah, bisa ke atas, di tengah. Pembatasan jumlah kepemilikan kendaraan pada ini nih. satu keluarga Ini nih. atau boleh memiliki mobil apabila benar-benar membutuhkan, bukan hanya sekedar gengsi atau ingin dianggap. Masih make sense loh menurut gua. Iya. Dengan adanya kayak gitu masih make Kayak sense di menurut gua. negara Singapura contoh lagi ya, mereka itu membatasi mobil ya karena emang udah negara kecil, nggak mobil mungkin banyak. dong mobil Dan boleh makanya di dijual situ besar, mobil bebas. lebih mahal kan? Mahal banget. Jadi Mahal makanya banget. orang juga kayak karena aduh sayang banget buat beli mobil semahal Boleh itu. naik kendaraan umum. Sengaja karena kan Tapi kendaraan umumnya juga didukung, bagus juga. jadi ya kalau enggak pembangunan manusia Jakarta yang sopan santun dan ramah lingkungan Ini sehingga sih. kenyamanan. Ini lebih sulit daripada sulit. mengatur kemacetan. Sekarang di kendaraan umum nih, Ini moral soalnya. Pak. orang-orangnya ya bolehlah jangan nyopet-nyopet ya kan. Nah, itu udah nggak bisa. Jangan susah. grepe-grepe. Moral ya tuh, kan? Bapak. Kalau semuanya tertib kan Berarti enak. kalau kayak gitu. kita bahas ini ke pendidikan, ke semuanya, cara untuk buat yang kayak gini. Sulit gitu. emang. Tapi emang itu penting banget menurut gua. Manusianya sih yang berpengaruh. Saya- Karena yang menggerakkan mobil Iya, ya manusia. Dan cara berpikirnya untuk gue beli mobil aja karena gengsi atau enggak, itu juga manusia. Susah menjadi manusia. Terakhir, mengoptimalkan rambu-rambu lalu lintas dan kinerja polisi melayani masyarakat sehingga tercipta kelancaran di jalan raya. Ya mungkin polisi-polisi itu harus lebih rajin aja ya di beberapa titik tuh. Yang rajin kok gue lihat sering kok banyak nangkring. Bener juga sih. Tapi apakah harus selalu dipelototin sama polisi? Ya kalau lalu memang tertib, ternyata warga Maksud gue plus itu aja 62 sih, ini ya. harus seperti itu ya gimana? Iya makanya maksudnya kok kayak anak kecil mesti lihat
liatin gitu ya, lu ngelanggar nggak nih? Ya sebenarnya ada ya cara penanggulangannya sebenarnya cukup mudah, lebih sering lah pakai kendaraan umum ya daripada kendaraan pribadi. Dikurangi, bukan jangan dipakai. Kalau mau naik kendaraan umum juga ciptakan lingkungan yang aman sehingga kita semua orang banyak yang mau naik kendaraan umum. Nah itu. Jangan kayak orang jadi mindsetnya, aduh kalau naik kendaraan umum ntar gue dicopet, ntar gue digrepe. Kalau nggak bukan manusianya yang harus itu, memang harus ada ketegasan, maksudnya penindaklanjutan kalau misalnya terjadi seperti itu. Ya sebenarnya udah ada satpam di halte-halte tuh banyak satpam gitu, tapi kayak harus diperketat satpamnya. sebenarnya harusnya kalian bisa menjaga diri kalian sendiri sih guys dari. Jadi apa bela diri? Enggak, maksudnya menjaga jangan sampai melakukan hal-hal tidak baik gitu harusnya. Ya kalau kayak gitu susah Pak, karena orientasinya terhadap manusia itu sendiri ya. Sedangkan kita tidak bisa mengatur itunya kan. Makanya kalau gitu langsung aja kita ke Crack Mr. Egg. Yang kemarin ini nih pertanyaannya. Dan jawabannya ini. Oke. Kalau melihat pengumumannya siapa yang menang, langsung aja ke community tab. Sayur apa yang pintar nyanyi? Wow, kalau misalnya kalian tahu jawabannya langsung aja komen di kolom komentar bawah. Yes. Langsung cantumin akun Instagram aja supaya bisa kita DM Betul. dan kita kirimkan hadiah menariknya. Oke, terus kita aja next video. Thank you. Salam Crackers, cek-cek tingkum pria.